wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dirugikan. Infak yang kita terima itu milik Allah, karena kotak infaknya di masjid. Orang masukkan uang ke kotak infak yang ada di masjid, berarti sudah diserahkan kepada pemilik masjid. Berarti infak itu miliknya Allah. Kita takmir itu hanya pembantu, wakilnya Allah, ngurusi kotak, ngurusi masjid ini, ngurusi rumahnya Allah, dan ngurusi duitnya Allah yang masuk kotak infak itu. Nah, kita mentasarufkannya sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau pasar rakyat itu bagian dari menggerakkan orang untuk sholat berjamaah, berarti itu fisabilillah. Cuman caranya seperti itu. Nek ora jamaah, ora oleh dodol, kepeksa sholat jamaah. Nah, itu kan menggerakkan. Nek ora sholat jamaah, ora oleh voucher. Orang jadi tergerak untuk sholat jamaah, pengen itu voucher. Itu kan berarti menggerakkan. Itu fisabilillah. Soal niat itu urusannya sendiri dengan proses tadi pemahaman. Jadi kita pengurus takmir, terutama bendahara, jangan pelit, jangan terlalu banyak begitu. Selama ini untuk menggerakkan untuk berjamaah, untuk ke masjid, tidak apa-apa, keluarkan. Itu yang namanya dakwah itu memang perlu dana, perlu duit. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita memulai untuk masjid kita makmur? Satu, mengubah cara pandang. Ya, fokus ngurusi jamaah ya. Bahkan kita waktu itu periode 2000 itu punya komitmen takmir. Takmir di masjid tidak boleh bangun. Takmir nggak boleh bangun. Duitnya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Yang mereka kekurangan harus dibantu. Yang putus sekolah harus sekolah dengan biaya dari masjid. Yang rumahnya sudah reot, ya masih gede lantai tanah, harus dibangun oleh masjid. Dibantu. Makanya duitnya nggak pernah ngumpul waktu itu. Nggak pernah ngumpul, saldo nol. Ya, sampai sekarang dengan banyaknya infak itu, maka kemudian memang kita nggak bisa lagi mengenalkan, terutama untuk pos-pos tertentu, misalnya pos untuk bencana alam. Ya, pos bencana alam itu kan bencana alam bukan programnya takmir. Orang iso, yuk karena ini bencana alam bisa sebulan sekali supaya kita bisa menyalurkan, tidak begitu. Bencana alam itu programnya Allah. Nah, kita tinggal. Jadi kalau kita keluarkan dana bencana alam itu, ya ketika ada bencana alam saja. Maka kalau kemudian dalam 1 tahun itu tidak ada bencana alam, ya duitnya utuh. Nah, itu bisa kotak infak bencana alam itu bisa 1 miliar itu per tahun setahun. Kita bisa lihat nanti di mau naik masuk ke masjid, tangga itu ada kotak infak tangga bencana. Nah, itu setahun bisa lebih dari 1 miliar kotak infak itu. Nah, kotak infak subuh itu per minggu sekitar 40 sampai 50 juta seminggu ya, bukan sebulan. Seminggu itu bisa 40-50 juta. Artinya dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 miliar kotak infak subuh saja. Makanya jenengan orang sebenarnya semua giwayo. Jenengan bisa cek ada berapa kotak infak di sini. Dan beberapa di antaranya setahun bisa lebih dari 1 miliar itu. Nah, belum yang dan melalui. Nah, jadi fokus ngurusi jamaah. Karena apa? Karena memang yang akan kita gerakkan untuk sholat berjamaah itu ya jamaah masyarakat.
Kalau kita nggak memperhatikan, nggak bisa mengambil hati lah kampanye. Ini kan bagian dari kita mengambil hati. Apa tuh butuhmu berasnya, cukupi beras. Oh butuhmu anakmu perlu sekolah, ya. Sampai di utaknya tak lunasi, misalnya. Bagian dari kita mengambil hatinya masyarakat supaya kita mudah untuk menggerakkan. Bukan fokus mengurusi bangunan masjid, fisik masjid dikembangkan sering kebutuhan sama. Masjid harus hadir memberikan solusi atas persoalan sosial ekonomi masyarakat sekitar, ya problem-problem kemiskinan, kekurangan, ya, pendidikan dan sebagainya. Kedepankan pelayanan untuk jamaah, jadikan masjid tempat yang menarik dan menyenangkan. Maka di sini anak-anak senang. Tadi sholat subuh dengan suara anak-anak kan? Ya. Di sini ini sebelah kiri ini khusus untuk anak-anak. Ya, yang dalam masjid itu Serabi ada dua. Sebelah kiri itu khusus untuk anak-anak. Di situ anak-anak di situ. Nah, maka di sini dan itu kita berikan ruang khusus anak-anak. Anak-anak merasa sudah mendapatkan tempat di sini. Dan mereka tidak banyak aturan untuk mereka. Mereka mau bermain-main, silakan. Nah, anak-anak itu kan memang dunianya bermain. Sekolahnya jadi playgroup. Itu sekolahnya jadi playgroup, kelompok bermain, tetap bermain. Play itu kan bermain. Di sini taman kanak-kanak, bukan sekolah. Maka kalau kemudian anak-anak itu di masjid tidak boleh main-main, lucu. Pak kami random kok ya dari dunia anak-anak ya dunia yang bermain. Emang dunia yang bermain. Tidak bisa digawe kaya jenengan duduk manis, anteng ngerumoke. Kaya tidak bisa. Ya anak-anak itu dunia bermain itu anak-anak bermain itu ya. Seperti itu tidak bisa. Nah, cuman memang di waktu-waktu tertentu misalnya sholat jamaah ya ada yang mengkondisikan supaya tidak membuat suara yang bisa mengganggu. Ya, maka kakak-kakak remajanya ngatur dampingi mereka. Nah, mereka di luar itu mau yang lain ngaji nunggu urutan baru nunggu urutan tapi sambil kemudian bawa HP atau apa main rapor. Namanya anak-anak mereka nunggu ngaji urutan mau ngaji sambil lari-lari ya itu memang dunianya tidak bisa kita larang dan tidak masalah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahkan ketika sholat, ketika beliau mengajak cucunya Zainab masih usia 3 tahun, ya beliau kalau sholat digendong, kalau berdiri digendong, kalau sujud rukuk ya diletakkan. Itu bahkan pernah ditunggangi punggungnya beliau sampai sujudnya lama sekali sampai sahabat bertanya ada apa gerakan Rasulullah tadi sujudnya lama sekali. Kami kira ada apa, ada yang sahabat menengadah begini masih sujud gitu ya. Oh tadi cucuku berada di punggungku, aku biarkan dia supaya dia puas berada, tidak kemudian memaksanya untuk diturunkan ya tidak. Nah itu sampai seperti itu Rasulullah itu membiarkan dia diganggu istilahnya kalau nek wong terganggu sampai dipatke gitu. Nah itu Rasul begitu mengajari sampai puas anak itu berada di punggungku. Ya, yang jadi ukuran anak-anaknya bukan kita. Itu sudah Rasulullah contohkan. Dan ada salah seorang ulama juga mengatakan kalau kita sudah alergi dengan suara riang gembiranya, riuh redahnya anak-anak di masjid, tunggu akan suatu saat kita akan kehilangan generasi yang akan menghidupkan masjid. Nah, coba kalau mereka dilarang, pokoknya oleh, ya sudah cari keasikan mereka di luar masjid. Remaja masjid yang boleh di masjid, nggak boleh main-main di masjid dan sebagainya. Oleh sholat orang ngaji dong, gitu ya.
Ya mereka di masjid orang asik, orang oleh, gelar meja pingpong orang oleh, di halaman masjid orang oleh, misalnya ini apa tahu bising dan sebagainya. Boleh baik senang-senang di. Kalau di luar masjid banyak yang lebih asik di masjid daripada di masjid, yang mereka akan pasti akan cari karena memang remaja itu masa-masanya dunianya rekreatif, dunia yang penuh hiburan, itu remaja. Maka kalau kemudian kita tidak menghadirkan hiburan juga di masjid, ya mereka akan cari di luar. Nah sementara di luar masjid itu siapa yang akan mengontrol akhlak mereka? Mereka mau wisum, mau utut, mau apa dan sebagainya, mau balap liar, mau mendem ya, itu mungkin nggak ada yang menegur dan sebagainya. Tapi coba kalau mereka di masjid, mau wifi, mau ke game ya, di masjid silahkan sepuasnya. Nanti kalau ada hal yang aneh-aneh pasti temennya yang ada yang menurut di masjid orang reko-reko di masjid ya. Nah begitu. Begitu ada yuk mainnya hentikan dulu, kita sholat, setiap sholat diteruskan lagi nggak apa-apa. Pasti akan belajar dan ada yang mengingatkan tentang perilaku mereka. Ya, tapi coba kalau di luar masjid siapa yang memperhatikan mereka? Nah, maka kalau remaja masjid itu apa-apa dilarang tidak kita fasilitasi, ya mereka akan cari di luar masjid. Dan remaja masjid itu ya, itu ada berapa banyak remaja kita yang berprestasi? Banyak. Tapi bahkan prestasi mereka itu mereka dapatkan di luar masjid, di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan atau di wadah-wadah olahraga dan sebagainya, entah itu futsal, entah itu bela diri, yang mereka berproses tidak di masjid. Ya, tidak di masjid. Tapi berapa banyak anak-anak remaja kita, pemuda itu yang berprestasi, yang mau memperhatikan masjid. Maka tugas kita adalah menumbuhkan mereka rasa cinta kepada masjid. Itu tugas kita. Lah kalau di masjid ini apa-apa dilarang, apa-apa gak boleh, sekolah wajib jauh bawa masjid. Mereka tidak akan tumbuh rasa cinta, gak punya kepedulian. Maka di sini kita kondisikan ramah dengan anak-anak remaja kita fasilitasi, bukan hanya sekedar kita bolehkan, tapi bahkan kita fasilitasi. Dan kalau mereka punya keahlian, punya prestasi, insya Allah mereka akan curahkan keahlian mereka itu, kepintaran mereka itu untuk masjid. Ya seperti tadi digital marketing itu kan apa? Kita berikan banyak unit komputer itu. Anak-anak mau ke-game di sini sepuasnya silakan. Bahkan sampai larut malam tidur di masjid gak apa-apa. Ini kan sesuk subuhannya di masjid. Coba kalau di warnet sampai jam 2, jam 3, terus mereka pulang. Jaminan apa yang apakah mereka kemudian terus sholat subuh di masjid? Saya kira enggak. Kebu jam 8 lagi tadi. Itu kalau di luar masjid. Tapi kalau di masjid sak ngantuk-ngantuk mesti ada sing bukan. Yuk sholat sih, kok baru subuh sak ngantuk tutup ini. Itu seperti itu. Dan karena mereka merasa asik di masjid, masjid seperti rumah kedua bagi mereka. Nah, tinggal kita mengarahkan saja. Ya, masjid ada kegiatan ini, sing pinter IT ya IT, sing pinter sosial sistem, sing pinter tim media dan sebagainya. Ya, kita kerahkan mereka. Tadi ada videonya buletin tadi, gawe buletin majalah. Itu hasil karya mereka loh. Dari ngambil gambar, cari berita, ketik tulisannya, kemudian layout, editing dan sebagainya, sampai jilid menerbitkan, itu semua mereka yang lakukan. Dari mana? Dari masjid ini mereka bisa. Nah coba, ada lembaga mana yang bisa membuat seperti itu? Ini kita masjid. Ya. Kenapa? Karena kita fasilitasi. Jadi, ya,
bagaimana kita menggerakkan anak-anak ini, bukan hanya si tua-tua ya, mesti bukan hanya dominasi orang tua, tapi juga anak-anak muda kita. Saya kira pertanyaannya sudah semua nih. Saya cukupkan. Ada pertanyaan lagi tidak? Oh ya, sumber dana, maaf kita teruskan. Sumber dana awalnya dari infak Jumat. Nah, cara mencarinya infak Jumat. Nah, kalau di masjid jenengan masih hanya mengandalkan infak Jumat saja dan belum bisa maksimal, caranya begini. Jamaah mandiri. Apa itu jamaah mandiri? Salah nih. Nah, jamaah mandiri adalah jamaah yang dalam tanda kutip membiayai aktivitas ibadahnya di masjid secara mandiri. Ini konsep jamaah mandiri. Ini yang kita bicarakan di sini, fokusnya kepada infak Jumat. Caranya, hitung seluruh pengeluaran selama setahun, kemudian dibagi per bulan, dibagi per Jumat atau per minggu ya. Jadi setiap Jumat itu ada berapa? Setahun berapa dibagi per bulan, dibagi per Jumat. Nah, kemudian hitung kapasitas masjid pada saat sholat Jumat. Karena saya yakin jumlah jamaah yang paling maksimal itu adalah sholat Jumat ya. Kapasitasnya berapa? Nah, nanti akan ketemu. Kemudian dibagi pengeluaran per Jumat itu dibagi dengan kapasitas. Nah, kalau dulu ketika masjid ini belum bangun ya, masih hanya inti saja, waktu itu belum lantai 2 juga, itu hanya sekitar 600, itu karena memang sudah di halaman sudah dipakai 600 orang. Pengeluaran per tahun itu per Jumat itu sekitar 900. Maka 900 dibagi 600 ketemu angka 1500. Ya, ketemu angka 1500. Nah, kemudian hitung-hitungan ini kita sampaikan kepada jamaah, kita laporkan. Ini loh pengeluaran per tahun itu jadi sak milik masjid ki. Nek pada dibagi setiap bulan itu ketemu angka segini, nek setiap Jumat begini. Terus jumlah jamaahnya sejumlahnya segini. Maka nek kalau kemudian pengeluaran per Jumat itu ditanggung oleh setiap orang jamaah, maka